Sahabat misioner, berjumpa kembali dengan Kakak Iksa dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024, merupakan pekan biasa ke-18. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayat 24 sampai dengan 26. Hari ini gereja semesta memperingati pesta Santo Laurentius, diakon dan martir. Sebelum membaca dan renungan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami naikkan syukur kepadamu untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Pagi hari ini, kami masih dapat bangun dan beraktivitas kembali karena kemurahan-Mu. Maka ya Tuhan, sebelum memulai aktivitas hari ini, kami hendak duduk diam, membaca dan merenungkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami mampu memahami firman-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sepanjang hari ini. Allah Bapa, sumber cahaya sejati, Santo Laurentius telah tampil cemerlang sebagai pelayan-Mu yang setia dan martir yang mulia karena cintanya kepadamu. Bantulah kami mencintai apa yang ia cintai dan mewujudkan apa yang dia ajarkan. Terpujilah namamu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku. Dan dimanapun aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, Santo Laurentius adalah kepala dari 7 diakon agung yang melayani gereja Roma pada pertengahan abad ke-3 Masehi dan menerima mahkota kemartiran pada tahun 258 di bawah kekuasaan Kaisar Valerianus. Diakon yang berasal dari kata diakonos, bahasa Yunani artinya pelayanan, mengambil rupa Kristus yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan diserahi tugas pelayanan gereja, serta membantu uskup dan imam dalam peribadatan. Pada masa kekuasaan Kaisar Valerianus 253 sampai 260, umat Kristiani mengalami pengejaran dan penyiksaan. Kaisar mengeluarkan perintah agar menangkap semua uskup, imam, dan diakon dan menjatuhi mereka hukuman mati. Ketika Paus Sixtus II ditangkap oleh serdadu Romawi, Laurentius bertekad menemani beliau sampai kematiannya. Laurentius berkata kepada Bapa Paus, "Aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi. Tidaklah pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Paus yang terharu mendengar hal itu berkata, "Janganlah sedih dan menangis anakku, aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku. Dan engkau, 3 hari lagi, engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan surgawi." Paus Sixtus II dijatuhi hukuman mati bersama dengan 4 diakon pada tanggal 6 Agustus. Cornelius Saecularis, prefek kota Roma, mengetahui bahwa gereja mempunyai banyak harta dan mendapatkan laporan tentang Laurentius yang mengurus semua kekayaan itu. Ketika ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara, ia dibujuk untuk menyerahkan secepatnya harta gereja sebagai ganti hukuman mati. Dengan tenang Laurentius menjawab, "Baiklah Tuan, dalam waktu 3 hari akan kuserahkan semua kekayaan ini kepadamu." Lalu ia dibiarkan kembali ke kediamannya. Laurentius segera mengumpulkan orang-orang miskin dan membagi-bagikan harta gereja kepada mereka. Di bawah pimpinannya, orang-orang miskin itu berarak menuju kediaman prefek kota Roma
Di hadapan penguasa Roma tersebut, ia berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan pelihara mereka sebaik-baiknya." Tindakan dan kata-katanya yang dianggap sebagai penghinaan terhadap penguasa Roma membuat Laurentius ditangkap kembali dan dijatuhi hukuman mati dengan dipanggang hidup-hidup di atas teralis besi yang panas membara. Dengan tabah dan mendoakan agar orang-orang bertobat, ia menjalani hukuman tanpa rasa gentar, hingga membuat seorang tentara bernama Romanus meminta dirinya untuk dibaptis. Laurentius mengebuskan napas terakhirnya di atas pemanggang dan menyerahkan hidupnya kepada Kristus sebagai martir. Berkat pelayanannya sebagai diakon dan kemartirannya, Laurentius merupakan orang kudus yang paling dihormati dalam gereja Roma. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali untuk menanggapi panggilan pelayanan dengan penuh totalitas yang penuh. Dengan kerelaan kita, bahkan siap memberikan hidup kita sekalipun tak lewat taruhannya. Sanggupkah kita seperti Santo Laurentius yang melayani gereja Allah dengan sepenuh hati kita? Jawabannya ada pada diri kita. Semoga kita menjadi anak dan remaja misioner yang taat dan dengar-dengaran akan pilihan pelayanan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan daging yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku, sucikanlah jiwaku, kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, tujulah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai berjumpa kembali dalam Doremi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.